Halo para juara, jumpa lagi di Juara Kripto, channelnya para juara. Kali ini kita akan membahas kripto yang lagi membangun kembali dengan versi yang kedua. Mari kita lihat market pagi hari ini terlebih dahulu ya teman-teman. Saat ini market kripto teman-teman lihat di sini, ini Bitcoin ini di tanggal 12 Juni ya. Seperti di bulan lalu itu pada waktu kejatuhan ya Luna. Nah, ini teman-teman bisa lihat di sini Bitcoin ini minus 2,6%. Ini Ethereum lebih lagi ya teman-teman. Ini kondisi kripto saat ini memang merah membara nih. Ini Ethereum saat ini harganya 22 juta ya teman-teman, dari 30 ini udah turun 8 juta. Dan kalau Bitcoin ini saat ini udah di bawah harga normal teman-teman. Katanya kan kalau harga normalnya kan 30.000 ya, 30k. Saat ini kalau di USD, nah ini udah 28 teman-teman. Wow. Ini teman-teman bisa gawat nih. Dan katanya nih analis-analis banyak yang memprediksi kalau seandainya ini Bitcoin sampai 10k, 10.000, yang koin-koin micin tuh bisa rakpul ya, katanya begitu. Itu kan memang nggak ada harganya ya, tapi kita belum tahu nih ke depan. Ini memang efek dari Janet Yellen ini berimpact besar ya untuk dunia kripto teman-teman. Jadi market global saat ini memang untuk kondisi keuangan saat ini memang banyak yang nggak pasti ya. Banyak inflasi di mana-mana teman-teman. Itu saat ini kita kembalikan dulu di rupiah. Dan ini juga teman-teman lihat Bitcoin ini sudah di bawah 4 juta teman-teman. Ini di bawah 4 juta. Jadi ini memang kalau mau teman-teman untuk simpan ya memang ya mungkin di 3,5 juta ya, itu bisa masuk ya teman-teman untuk BNB ini. Tapi kalau seandainya ini sampai 10k, ini mungkin wow, bisa berapa ini? Bisa 2 juta kali ya teman-teman untuk BNB. Nah ini sangat berbahaya, sangat gawat ya untuk dunia kripto itu teman-teman. Ini Solana juga minus 8,7%. Dogecoin juga wow. Ini padahal udah ada Elon Musk di belakangnya, ini juga masih minus 8% teman-teman. Lihat ini teman-teman. Dan Shiba Inu juga sama, ini minus 8,1% ini. Jangan sampai ini Shiba Inu sesuai dengan prediksi ya, prediksi panel jadi 0. Nah itu panel yang keuangan waktu itu ya teman-teman. Ini untuk Shiba Inu. Tapi di sini ini untuk Leo token ini terus naik-naik ya teman-teman, masih di atas ini. Kalau dalam 7 hari masih 14% nih. Ini Leo token ini anomali sendiri teman-teman. Oke. Wow, ini juga OKB malah terbang ini teman-teman. Ini anomali nih juga ya teman-teman. Oke, ini kondisinya ya teman-teman. Saat ini teman-teman bisa lihat, dan mari kita bahas saat ini ya teman-teman dengan namanya ini dia Luna. Kita lihat dari Luna Classic dulu ya. Luna Classic. Mari kita lihat untuk Luna Classic. Luna Classic saat ini harganya 1,01 rupiah. Kalau teman-teman lihat ini, nah ini sempat ya, di bawah di bawah 1 rupiah nih, 0,9 nih teman-teman. Ini udah gawat ini kalau udah di bawah 1 rupiah. Ini jangan-jangan bisa kembali seperti 1 bulan lalu nih, 13 Mei. Nah ini titik terendahnya ya untuk Luna Classic itu 0,01 rupiah. Itu titik terendahnya. Kalau ini kan ini masih 0,9 ya. Tapi kalau dalam 7 hari, nah ini tanggal berapa nih? Tanggal 9 ini teman-teman, 0,6, sempat 0,6 teman-teman. Nah, apakah ini akan berulang?
Bisa jadi kemungkinan teman-teman kalau tidak ada perbaikan-perbaikan itu teman-teman. Dan kita lihat juga kalau dari Luna ya, Luna versi 2 ya, yang baru ya. Kalau dari Luna saat ini harganya nih 38.192. Ini terjadi koreksi 8,3%. Ini teman-teman lihat, ini turun-turun terus, malah sempat nih 36. Ini udah mencapai ATL-nya ini 3 hari lalu teman-teman, titik terendahnya. Jadi sempat nih kalau di 7 hari, berarti 3 hari lalu ini 33 ya. Ini malah 28 ya teman-teman. Oh ya, nih tanggal 8 ini ya teman-teman, sempat 28.000. Wah, ini benar-benar gawat ini ya. Kalau kita lihat di Twitternya, apakah ada berita-beritanya? Berita-beritanya untuk Terra Luna. Ini jaringan Terra ya, Terra Gochi ya. Nah, ini Terra Gochi nih. Baru ya teman-teman. Ini NFT, teman-teman bisa lihat. Oke, itu yang terbaru. Ini ada juga Astroport ini. The Astroport Arrive, the Astroport Generator, more liquidity pool. Oke, nggak ada yang terbaru nih, malah ini tanggal 9 nih, apa nih? While most our effort had been spent on Terra, making sure ecosystem developer nih melakukan effort ya, Dokwonnya tweet ya, tapi teman-teman lihat di Terra versi 2 di tanggal 9, tapi di sini justru di tanggal 8 itulah mencapai all time low, titik terendahnya ya teman-teman. Ini kondisi-kondisinya. Dan ada berita-berita yang lebih membuat ini baik Terra Luna Classic maupun Luna ini bisa gawat teman-teman. Benar-benar gawat. Yaitu apa? Ini dia teman-teman. Ini dari Cointelegraph. Ini dugaan penarikan 80 juta Dokwon sebelum kejatuhan Terra memicu reaksi beragam. Jadi ini memang diduga ya Dokwon, nah CEO-nya Terra ini melakukan penarikan nih 80 juta US dollar. Banyak banget ya teman-teman. Ini 80 juta US dollar sebelum kejatuhan. Analis Michael van de Poppe mengatakan bahwa pendiri Terra pantas dipenjara membandingkan Kwon dengan penipu Bernie Madoff yang dipenjara setelah menjalankan skema Ponzi. Jadi di sini Terra disandingkan dengan Bernie Madoff. Kalau teman-teman tahu, Bernie Madoff ini adalah orang yang melakukan skema Ponzi ya. Skema Ponzi waktu itu ngambil 60 juta US dollar ya teman-teman, atau 60 miliar ya teman-teman. Itu teman-teman. Jadi di penjara 150 tahun, dan banyak orang-orang menganggap bahwa ini Dokwon ini sama ya teman-teman, karena mengambil uang investor. Ini kan 80 juta US dollar ini ya teman-teman, ini dikirim ke wallet pribadinya itu teman-teman sebelum kejatuhan. Laporan bahwa pendiri Terra ini Dokwon diduga menarik 80 juta setiap bulan ya sebelum proyek mogok muncul pada hari Jumat, membuat anggota komunitas menyuarakan pendapat mereka tentang masalah tersebut. Dalam sebuah tweet, pedagang kripto dan analis Michael van de Poppe mengatakan bahwa Kwon pantas dipenjara. Dia membandingkan CEO Terraform Lab dengan penipu terkenal Bernie Madoff. Jujur dia pantas dipenjara, tulis van de Poppe. Pengguna Twitter Daisy Obanla juga setuju dengan van de Poppe. Menurut Daisy Obanla, dia ingin mendengar kabar bahwa
Kwon divonis 150 tahun penjara tanpa pembebasan bersyarat. Selain itu, pemain sepak bola Nicolas Bolai juga menimpali menulis bahwa eksekutif Tera perlu merasakan kemarahan masyarakat. Wow, ini bisa gawat ya dengan berita seperti ini, dengan kondisi seperti ini, apalagi benar ya itu Do Kwon bisa dipenjara, maka memang bisa tutup ya untuk Luna ya teman-teman, baik Luna klasik maupun Luna 2.0 ya teman-teman. Itu jadi itu bisa memang benar-benar gawat dengan kondisi-kondisi seperti ini. Ini Luna lagi di ujung tanduk, apalagi dengan melihat ini lagi turun, ini juga turun, ini malah Luna mencapai mencapai ATL-nya ya, mencapai titik terendahnya itu teman-teman. Dan ini juga dari Michael Michael van den Voort. Dia katakan memang sending ini sending 80 juta ya kepada his own wallet, kepada wallet pribadinya teman-teman. Ini dan yang terbaru teman-teman lihat ini juga bagaimana Kwon diduga menguangkan lebih banyak lagi nih, 2,7 miliar dari Tera Network. Wah, ini lebih gawat lagi nih. Hampir sebulan setelah keruntuhan ekosistem Tera yang hampir belum pernah terjadi sebelumnya, kontroversi seputar kecelakaan itu terus muncul. Dalam kontroversi terbaru muncul tuduhan bahwa Chief Executive Officer Terraform Labs, Do Kwon menguangkan sekitar 2,7 miliar dari Tera Network sebelum kecelakaan. Wah, lebih besar lagi. Tadi 80 juta, ini sekarang 2,7 miliar. Ini wah, ini benar-benar di ujung tanduk ini, gawat ini teman-teman. Jadi teman-teman yang sudah coba-coba ya, itu kan namanya juga coba-coba ya, memang seperti yang diungkapkan sebelumnya, analis sebelumnya bahwa ketika masuk di Luna sekarang itu memang adalah seperti gambling. Jadi kalau gambling ya udah ngerti, ya udah ikhlas gitu, seperti itu teman-teman. Ini ya, Fatman ini. Tuduhan terhadap Kwon sudah menghadapi penyelidikan dari Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat SEC dan Polisi Metropolitan Seoul dibuat oleh Fatman Tera. Wow, ini ya teman-teman, nih teman-teman. Nih, totalnya ini ya, berarti per bulan 33 kali 80. Oh, ini setiap bulannya ya. Jadi 2,7 billion. Wah, ini memang benar-benar gawat. Ini dikatakan ini 33 kali ya sebelum kejatuhan. Wah, kalau ini benar-benar ya teman-teman. Itu memang seperti yang orang-orang bilang disandingkan pada Bernie Madoff ya. Nah, karena mengambil uang investor teman-teman. Itu teman-teman. Oke, jadi ini kondisi-kondisinya, dan teman-teman saat ini lebih bijaksana lagi dalam mengambil keputusan, dalam mengambil portofolionya ya teman-teman untuk memilih kriptonya. Dan paling penting teman-teman lakukan manajemen keuangan pribadi masing-masing dengan sebaik-baiknya, dan tetap gunakan uang dingin, jangan uang panas, karena uang panas gampang terbakar, apalagi uang pinjaman itu bisa bermasalah. Oke teman-teman, demikian dari Juara Kripto, tetap semangat dan salam juara.